Asuhan keperawatan gawat darurat dengan diagnosa solusio plasenta. Disusun oleh Melvin Porayo, Grazel Kere, dan Andreu Boseki. Definisi, solusio plasenta adalah terlepasnya plasenta yang letaknya normal pada korpus uteri sebelum janin lahir dengan masa kehamilan 22 minggu atau berat janin di atas 500 gram. Etiologi dari solusio belum diketahui secara pasti. Faktor predisposisi yang mungkin ialah hipertensi kronik, trauma eksternal, tali pusat pendek, defisiensi gizi, merokok, konsumsi alkohol, penyalahgunaan kokain, umur ibu yang tua. Patofisiologi terjadinya solusio plasenta dipicu oleh perdarahan ke dalam DC2 basalis yang kemudian terbelah dan meningkatkan lapisan tipis yang melekat pada memetrium sehingga terbentuk hematoma desidual yang menyebabkan pelepasan, kompresi, dan akhirnya penghancuran plasenta yang berdekatan dengan bagian tersebut. Ruptur pembuluh arteri spiralis DC2 menyebabkan hematoma retroplasenta yang akan memutuskan lebih banyak pembuluh darah hingga pelepasan plasenta makin luas dan mencapai tepi plasenta. Karena uterus tetap berdistensi dengan adanya janin, uterus tidak mampu berkontraksi optimal untuk menekan pembuluh darah tersebut. Selanjutnya, darah yang mengalir keluar dapat melepaskan selaput ketuban. Klasifikasi ada dua menurut derajat lepasnya plasenta, itu terdiri dari solusio plasenta partialis, kedua solusio plasenta totalis, ketiga prolapsus plasenta. Menurut derajat solusio plasenta dibagi atas solusio plasenta ringan dan solusio plasenta sedang. Manifestasi klinis, perdarahan biasanya pada trimester ketiga. Perdarahan per vagina berwarna kehitam-hitaman yang sedikit sekali dan tanpa rasa nyeri sampai dengan disertai nyeri perut. Uterus tegang, perdarahan per vagina yang banyak, shock, dan kematian janin intrauterin. Tanda vital dapat normal sampai menunjukkan tanda shock. Nyeri uterus tegang, bagian-bagian janin yang sukar dinilai, denyut jantung sulit dinilai atau tidak ada, air ketuban berwarna kemerahan karena tercampur. Komplikasi langsung atau immediate, perdarahan, infeksi, emboli, dan shock obstetrik. Tidak langsung atau delay, couvre-layer uterus sehingga kontraksi tak baik menyebabkan perdarahan postpartum. Hipofibrinogenemia dengan perdarahan postpartum, nekrosis korteks neuralis menyebabkan anuria dan uremia. Kerusakan organ seperti hati, hipofisis. Ketiga, tergantung luas plasenta yang terlepas dan lamanya solusio plasenta berlangsung. Penata laksanaannya harus dilakukan di rumah sakit dengan fasilitas operasi. Sebelum dirujuk, anjurkan pasien untuk tiara baring total dan menghadap kiri, tidak melakukan senggama, menghindari peningkatan tekanan rongga perut, pasang infus cairan NaCl fisiologi, bila tidak memungkinkan berikan cairan peroral. Pantau tekanan darah, frekuensi nadi 15 menit untuk mendeteksi adanya hipotensi atau shock akibat perdarahan. Pantau pula BJJ dan pergerakan janin. Bila terdapat
renjatan, segera lakukan resusitasi cairan dan transfusi darah. Bila tidak terjadi, upayakan penyelamatan optimal, dan bila teratasi, perhatikan keadaan janin. Setelah renjatan diatasi, pertimbangkan seksio sesarea bila janin masih hidup atau persalinan pervaginal diperkirakan akan berlangsung lama. Bila renjatan tidak dapat diatasi, upayakan tindakan penyelamatan optimal. Setelah syok teratasi dan janin mati, lihat pembukaan. Bila lebih dari 6, pecahkan ketuban, lalu infus oksitoksin. Bila kurang dari 6 cm, lakukan seksio sesarea. Bila tidak terdapat renjatan dan usia gestasi kurang dari 37 minggu atau taksiran berat janin kurang dari 2.500 gram, penanganan berdasarkan berat atau ringan. Bagian pertama adalah pengkajian yang meliputi biodata. Pada biodata yang perlu dikaji berhubungan dengan selusio plasenta antara lain, nama. Nama dikaji karena nama digunakan untuk mengenal dan merupakan identitas untuk membedakan dengan pasien lain dan menghindari kemungkinan tertukar nama dan diagnosa penyakitnya. Yang kedua adalah jenis kelamin. Pada selusio plasenta diderita oleh wanita yang sudah menikah dan mengalami kehamilan. Ketiga, umur. Selusio plasenta cenderung terjadi pada usia lanjut atau lebih dari 45 tahun karena terjadi penurunan kontraksi akibat menurunnya fungsi hormon estrogen pada masa menopause. Keempat, pendidikan. Selusio plasenta terjadi pada golongan pendidikan rendah karena mereka tidak mengetahui cara perawatan kehamilan dan penyebab gangguan kehamilan. Yang kelima, alamat. Selusio plasenta bisa terjadi di lingkungan tempat tinggal yang jauh dari pelayanan kesehatan karena mereka tidak pernah dapat pelayanan kesehatan dan pemeriksaan untuk kehamilan. Keenam, riwayat persalinan. Riwayat persalinan pada selusio plasenta biasanya pernah mengalami pelepasan plasenta. Ketujuh, status perkawinan. Dengan status perkawinan apakah pasien mengalami kehamilan atau KET, atau hanya sakit karena penyakit lain yang tidak ada hubungannya dengan kehamilan. Yang kedelapan, agama. Untuk mengetahui gambaran dan spiritual pasien, dan untuk memudahkan dalam memberikan bimbingan keagamaan. Kesembilan, nama suami. Agar diketahui siapa yang bertanggung jawab dalam pembiayaan dan memberi persetujuan dalam perawatan. Kesepuluh, pekerjaan. Untuk mengetahui kemampuan ekonomi pasien dalam pembinaan selama istrinya dirawat. Yang ke-11, keluhan utama. Pasien mengatakan perdarahan yang disertai nyeri, rahim keras seperti papan, dan nyeri tekan karena isi rahim bertambah dengan dorongan yang berkumpul di belakang plasenta sehingga rahim tegang, serta perdarahan yang berulang-ulang. Riwayat penyakit masa lalu, kemungkinan pasien pernah menderita penyakit hipertensi atau preeklamsi, tali pusat pendek, trauma, uterus, atau rahim Feuilly. Riwayat psikologis, pasien cemas karena mengalami perdarahan disertai nyeri, serta tidak mengetahui asal dan penyebabnya. Berikut masuk pada pemeriksaan fisik, keadaan umum, kesadaran kompos mentis sampai dengan koma, postur tubuh biasanya gemuk, cara berjalan biasanya lambat atau tergesa-gesa, raut wajah biasanya pucat, tanda-tanda vital, tensi normal sampai turun, nadi normal sampai meningkat, suhu normal atau meningkat, respirasi normal atau meningkat. Pemeriksaan sefalokaudal. Kepala, kulit kepala biasanya normal atau tidak mudah mengelupas. Muka, biasanya pucat, tidak odem, ada kloasma. Hidung, biasanya ada pernapasan cuping hidung. Mata, konjungtiva anemis. Dada, bentuk dada normal, respirasi meningkat, napas cepat dan dangkal, hiperpigmentasi aerola. Abdomen, saat diinspeksi perut besar atau buncit,
terlihat etrio pada area perut, terlihat linea alba dan ligra. Saat dipalpasi, rahim keras, fundus uterin naik. Auskultasi, tidak terdengar denyut jantung janin. Genitalia, hiperpigmentasi pada vagina, vagina berdarah atau keluar darah yang merah kehitaman. Terdapat varises pada kedua paha atau femur. Ekstremitas, akral dingin, tonus otot menurun. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan antara lain darah, Hb, hematokrit, trombosit, fibrinogen, dan elektrolit. USG untuk mengetahui letak plasenta, usia gestasi, keadaan janin. Berikut diagnosa keperawatan yang bisa muncul pada pasien dengan solusio plasenta. Yang pertama, gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan perdarahan yang ditandai dengan konjungtiva anemis, akral dingin, Hb turun, muka pucat dan lemas. Kedua, risiko tinggi terjadinya lethal distress berhubungan dengan perfusi darah ke plasenta berkurang. Yang ketiga, gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan kontraksi uterus ditandai dengan terjadinya distress atau pengerasan uterus, nyeri tekan uterus. Keempat, gangguan psikologi, cemas berhubungan dengan keadaan yang dialami. Kelima, potensial terjadinya hypovolemic shock berhubungan dengan perdarahan. Dan yang keenam, kurang pengetahuan klien tentang keadaan patologi yang dialaminya berhubungan dengan kurangnya informasi. Intervensi keperawatan. Pertama, gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan perdarahan ditandai dengan konjungtivita anemis, akral dingin, Hb turun, muka pucat, dan lemas. Tujuan, suplai atau kebutuhan darah ke jaringan terpenuhi. Kriteria hasil, konjungtivita tidak anemis, akral hangat, Hb normal, muka tidak pucat, dan tidak lemas. Intervensi. 1. Bina hubungan saling percaya dengan pasien, rasionalnya pasien percaya tindakan yang dilakukan. 2. Jelaskan penyebab terjadinya perdarahan, rasional, pasien paham tentang kondisi yang dialami. 3. Monitor tanda-tanda vital, rasional, tensi, nadi yang rendah, respirasi, dan suhu tubuh yang tinggi menunjukkan gangguan sirkulasi darah. 4. Kaji tingkat perdarahan setiap 15-30 menit, rasional, mengantisipasi terjadinya syok. 5. Catat intake dan output, rasional, produksi urin yang kurang dari 30 ml per jam menunjukkan penurunan fungsi ginjal. 6. Kolaborasi pemberian cairan infus isotonik. Rasional, cairan infus isotonik dapat mengganti volume darah yang hilang akibat perdarahan. 7. Kolaborasi pemberian transfusi darah bila Hb rendah. Rasional, transfusi darah mengganti komponen darah yang hilang akibat perdarahan. Diagnosa kedua, risiko tinggi terjadinya fetal distress berhubungan dengan perfusi darah ke plasenta berkurang. Tujuan, tidak terjadi fetal distress. Kriteria hasil, DJJ normal atau terdengar, bisa berkoordinasi, adanya pergerakan bayi, bayi lahir selamat. Intervensi. Pertama, jelaskan resiko terjadinya distres janin atau kematian janin pada ibu. Rasional, kooperatif pada tindakan. Kedua, hindari tidur terlentang dan anjurkan tidur ke posisi kiri. Rasional, tekanan uterus pada vena cava aliran darah ke jantung menurun sehingga terjadi perfusi jaringan. 3. Observasi tekanan darah dan nadi klien. Rasional, penurunan dan peningkatan denyut nadi terjadi pada sindroma vena cava sehingga klien harus dimonitor secara teliti. Keempat, observasi perubahan frekuensi dan pola DJJ janin. Rasional, penurunan frekuensi plasenta mengurangi kadar oksigen dalam janin sehingga menyebabkan perubahan frekuensi jantung janin. Kelima, berikan O2 10-12 liter dengan masker jika terjadi tanda-tanda fetal distress. Rasional, meningkat oksigen pada janin. Diagnosa yang ketiga, gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan
kontraksi uterus ditandai terjadi distresi uterus, nyeri tekan uterus. Tujuan, klien dapat beradaptasi dengan nyeri. Kriteria hasil, klien dapat melakukan tindakan untuk mengurangi nyeri. Klien kooperatif dengan tindakan yang dilakukan. Intervensi, pertama, jelaskan penyebab nyeri pada klien. Rasional, dengan mengetahui penyebab nyeri, klien kooperatif terhadap tindakan. 2. Kaji tingkat nyeri, menentukan tindakan keperawatan selanjutnya. 3. Bantu dan ajarkan tindakan untuk mengurangi rasa nyeri. Rasional, tarik nafas panjang dalam melalui hidung dan mengembuskan pelan-pelan melalui mulut. Dapat mengalihkan perhatian klien pada nyeri yang dirasakan. 4. Memberikan posisi yang nyaman, miring ke kiri atau ke kanan. Rasional, posisi miring mencegah penekanan pada vena cava. 5. Berikan massage pada perut dan penekanan pada punggung. Rasional, memberi dukungan mental. Diagnosa keempat, gangguan psikologis atau cemas berhubungan dengan keadaan yang dialami. Tujuan, klien tidak cemas dan dapat mengerti tentang keadaannya. Kriteria hasil, penderita tidak cemas, penderita tenang, klien tidak gelisah. Intervensi, 1. Anjurkan klien untuk mengemukakan hal-hal yang dicemaskan. Rasional, dengan mengungkapkan perasaannya akan mengurangi beban pikiran. 2. Ajak klien mendengarkan denyut jantung janin. Rasional, mengurangi kecemasan klien tentang kondisi janin. 3. Beri penjelasan tentang kondisi janin. Rasional, mengurangi kecemasan tentang kondisi keadaan janin. 4. Beri informasi tentang kondisi klien. Rasional, mengembalikan kepercayaan dan klien. 5. Anjurkan untuk menghadirkan orang-orang terdekat. Rasional, dapat memberi rasa aman dan nyaman bagi klien. 6. Anjurkan klien untuk berdoa kepada Tuhan. Rasional, dapat meningkatkan keyakinan kepada Tuhan tentang kondisi yang dialami. 7. Menjelaskan tujuan dan tindakan yang akan diberikan. Rasional, penderita kooperatif. Diagnosa kelima, potensial terjadinya hypovolemic shock berhubungan dengan perdarahan. Tujuan, shock hipovolemik tidak terjadi. Kriteria hasil, perdarahan berkurang, tanda-tanda vital normal, kesadaran komposmentis. Intervensi, 1. Kaji perdarahan setiap 15-30 menit. Rasional, mengetahui adanya gejala shock sedini mungkin. 2. Monitor tekanan darah, nadi, pernafasan setiap 15 menit. Bila normal, observasi dilakukan setiap 30 menit. Rasional, mengetahui keadaan pasien. 3. Awasi adanya tanda-tanda syok, pucat, menguap terus, keringat dingin, kepala pusing. Rasional, menentukan intervensi selanjutnya dan mencegah syok sedini mungkin. 4. Kaji konsistensi abdomen dan tinggi funder uteri. Rasional, mengetahui perdarahan yang tersembunyi. 5. Catat intake dan output. Rasional, produksi urin yang kurang dari 30 ml per jam merupakan penurunan fungsi ginjal. 6. Cairan sesuai dengan program terapi. Rasional, mempertahankan volume cairan sehingga sirkulasi bisa adekuat dan sebagian persiapan bisa diperlukan transfusi darah. Diagnosa ke-6. Kurangnya pengetahuan klien tentang keadaan patologi yang dialaminya berhubungan dengan kurangnya informasi. Tujuan, penderita dapat mengerti tentang penyakit. Kriteria hasil, dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penyakit. Intervensi, 1. Kaji tingkat pengetahuan penderita tentang keadaannya. Rasional, menentukan intervensi keperawatan selanjutnya. 2. Berikan penjelasan tentang kehamilan dan tindakan yang akan dilakukan. Bagian A, pengetahuan tentang perdarahan antepartum. B, penyebab. C, tanda dan gejala. D, akibat perdarahan terhadap ibu dan janin. E, tindakan yang mungkin dilakukan. Rasional, penderita mengerti dan menerima keadaannya serta penderita menjadi kooperatif.